mengejutkan. Di saat para ulama kita masih diam belum bersuara, ulama negeri jiran Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama Malaysia atau NAAM menantang Robito Alawiyah berani tampil debat ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Isu panas dunia perhabiban di Indonesia yang kemarin sengaja kita angkat sebagai gugatan kita terhadap kebenaran nasab Bani Alawiyah yang selama ini mereka mengklaim sebagai manusia mulia keturunan baginda Nabi tercinta, akhirnya telah sampai ke negeri jiran kita Malaysia. Kita abaikan dulu Tuan Baginda yang mulia Bahar Smith yang kemarin ngamuk kepada Gus Fuad di podcastnya Refli Harun karena memang lagi-lagi dia menggunakan senjata utamanya yang katanya Suriat Rasulillah untuk menyerang Gus Fuad dan juga menakut-nakuti umat Islam dengan gelar Habib yang disandangnya. Dari awal kita mengangkat tema yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Sesungguhnya tidak lain tujuan kita adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Jika dalam proses mencari sebuah kebenaran kita dianggap sebagai pembenci Suriat Rasulillah, maka sesungguhnya itu hanyalah tuduhan-tuduhan picik dari orang-orang yang merasa terancam terhadap apa yang sedang kita perjuangkan. Kita akan terus menyuarakan dan tidak akan pernah goyang sampai akhirnya para ulama kita akan mengambil sikap dan mendengar suara kita umat yang ada di bawah untuk menguji kebenaran bahwa para habaib di Indonesia adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah. Dan kita bersyukur meskipun para ulama kita belum ada satupun yang bersuara, akhirnya dukungan terhadap gugatan kita kini mulai muncul meskipun itu datangnya dari negeri jiran kita Malaysia. Beliau adalah Tuan Guru Ahmad Faiz Hafizuddin, Ketua Tanfiziah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia NAAM yang memberi dukungan kepada Gus Fuad sekaligus Kiai Haji Imaduddin Usman. Bahkan Tuan Guru Faiz Hafizuddin mengungkapkan dalam tulisan beliau di akun Facebooknya bahwa mulai diragukannya nasab habaib di Indonesia saat ini adalah akibat dari kesombongan para habaib itu sendiri yang sering mempertikaikan nasab ulama pribumi yang juga bersambung sampai kepada baginda Nabi, termasuk juga nasab Maulana Gurus Kumpul yang juga pernah menjadi bahan ejekan oknum Habib karena Habib tersebut mengingkari kalau Gurus Kumpul nasabnya juga sampai kepada baginda Nabi. Bahkan di depan Tuan Guru Faiz sendiri, beliau bercerita ketika sedang ziarah ke makam Kiai Haji Hamid Pasuruan. Ada seorang Habib yang terang-terangan merendahkan nasab Kiai Hamid yang bernisbat kepada Basyaiban dengan mengatakan nasab Kiai Hamid yang bernisbat kepada Basyaiban di dalam kitab manaqib beliau itu adalah nasab palsu. Pendiri NU Hadratus Syai Hashim Asy'ari pun tak luput dari cemoohan mereka. Seorang Habib masyhur dari Malang pernah datang ke Melaka, Malaysia, dan di hadapan Tuan Guru Faiz Hafizuddin sendiri, Habib itu merendahkan nasab Hadratus Syai Muhammad Hashim Asy'ari. Habib itu dengan berani mengatakan nasab Mbah Hashim itu terputus dan tidak bersambung kepada Maulana Ishaq Sunan Giri. Dia mengatakan klaim Mbah Hashim adalah keturunan Nabi itu merupakan klaim dusta dari orang-orang yang memujanya semata. Karena kesombongan mereka yang merasa satu-satunya klan yang berdarah Nabi itulah. Akhirnya sekarang ada ulama muda dari Nahdlatul Ulama yang berani mempermasalahkan nasab mereka. Tuan Guru Faiz bahkan dengan tegas menantang Robito Alawiyah untuk berani tampil debat ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman untuk menguji kebenaran bahwa anak turun Mbah Alawi adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi. Dukungan dari ulama Malaysia ini tentunya sangat penting bagi kita, mengingat para ulama kita sendiri semuanya masih diam dan belum ada yang bersuara. Paling tidak ada secerca harapan bagi kita bangsa pribumi Indonesia untuk menuntut sebuah kebenaran, karena diakui atau tidak, klaim sepihak dari Bani Alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi telah membuat masyarakat kita sudah sangat keterlaluan dalam memutuskan mereka, sehingga kita sendiri sebagai bangsa pribumi Indonesia seolah-olah menjadi kasta nomor 2 di negeri nenek moyang kita. Bahkan para ulama dari kalangan pribumi pun dianggap sebagai ulama KW3, yang mana penghormatan terhadap ulama pribumi kita harus dinomor 2-kan setelah mereka. Bangsa kita seolah-olah dipaksa menjadi kasta yang rendah di bawah mereka, dan itu mereka lakukan dengan menggunakan senjata agama, menggunakan status suriat Nabi untuk menakut-nakuti kita bahwa neraka jahanamlah tempatnya jika kita tidak mau memuliakan golongan mereka. Yang goblok itu sebetulnya adalah ketika dengan gimmick iming-iming mengaku sebagai cucu Nabi lah, inilah, terus akhirnya kita ini nggak mau kritis, kita asal percaya, ketika dijerumuskan kita ikut-ikutan. Nah, itu goblok. Ahlul Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa?
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Kita ini dijajah dari keluar dari mulut singa Belanda, diterima oleh mulut harimau Jepang, diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Bahar ini lama-lama kayak anak-anak, nggak dewasa gitu loh. Anda harus bisa buktikan secara ilmiah kalau Anda ada darah Rasulullah. Anda bisa tidak secara ilmiah membuktikan bahwa Anda adalah seorang cucu Rasulullah? Dulu itu sebetulnya nggak dijadikan masalah. Anda mengaku mau zuriat Rasul kayak mau apa kayak, ketika adab dan akhlakul karimah baik, tentu umat akan mengikuti. Yang jadi masalah adalah ketika Anda ini ada beberapa orang mengaku habib, ceramahnya isinya ujaran kebencian, isinya fitnah. Ini yang jadi masalah. Keraguan itu muncul. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, kiai-kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan gara-gara ulama-ulama kami, kiai-kiai kami mengajarkan kami untuk hormat dan mencintai ahlul bait, untuk mencintai zuriat Rasul yang katanya wallahu alam ya, terus akhirnya kecintaan kami sebagai pecinta habaib dimanfaatkan oleh oknum-oknum habib yang mempolitisasi agama, yang mempolitisasi gelar habib. Harusnya kamu bisa jadi contoh. Tetapi ketika kamu mempersoalkan kritikan-kritikan ini, kami orang-orang pribumi akan mempersoalkan. Ayo diuji, apakah betul Anda ada darah Nabi Muhammad SAW? Uji secara ilmiah. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini dia mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Jangan pernah bangunkan macan yang tidur. Kalau kiai-kiai kami bangkit, kalau kiai-kiai kami kau sudah komando, kalau sudah pada bangun, jangan pernah salahkan. Ini sudah mulai orang-orang pribumi sudah mulai bangkit semua ini. Masyarakat pribumi memang harus bangkit. Kita harus lawan domba-domba yang membuat masyarakat kita kembali menjadi kasta paling rendah di antara bangsa lainnya. Umat Islam bangsa Indonesia pun harus sadar bahwa ajaran Islam yang datang ke Nusantara diantaranya adalah untuk menghilangkan kasta-kasta sosial di masyarakat kita. Kita harus mengakui bahwa bangsa Nusantara dahulu kala masyarakatnya memang saling terpisah dengan jurang yang sangat dalam akibat adanya kasta sosial yang berbeda di antara satu dengan lainnya. Dan agama Islam sudah pernah berhasil menghapus itu semua sampai pada akhirnya penjajah Belanda datang. Kemudian masyarakat kita kembali dipisahkan oleh kasta-kasta yang berbeda, dan lebih parahnya bangsa pribumi kita dijadikan kasta paling rendah di bawah bangsa Arab dan bangsa Cina. Kita mengungkapkan ini semua bukanlah karena sentimen kebencian terhadap bangsa lain selain bangsa kita. Kita hanya memperjuangkan supaya perbedaan kasta sosial yang sudah pernah berhasil dihilangkan pada awal masuknya agama Islam yang kemudian dirusak oleh bangsa penjajah Belanda. Kita perjuangkan kembali supaya kasta-kasta sosial itu bisa kembali hilang di bumi Nusantara. Kita janganlah jadi bangsa yang bodoh. Kasta sosial yang menempatkan bangsa pribumi kita sebagai kasta paling rendah merupakan warisan dari penjajah Belanda. Haruskah warisan penjajah yang sangat menyakitkan tersebut terus kita ikuti dan terus kita lestarikan karena kebodohan kita? Perjuangan kita memang tidak mudah, karena yang kita lawan adalah dogma-dogma yang mengatasnamakan
agama yang terus digembar-gemborkan untuk menakut-nakuti masyarakat kita. Islam bukanlah agama nasab. Kemuliaan manusia jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua manusia di mata Tuhan kedudukannya adalah sama. Hanya keimanan dan ketakwaanlah yang membedakannya, bukan karena nasabnya. Dan jika mereka terus menggaungkan nasab yang katanya keturunan Rasulullah, maka sekarang bangsa Indonesia menuntut sebuah kebenaran. Uji secara ilmiah bahwa keabsahan nasab Bani Alawiyah adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi tercinta.